Melalui Kick Andy on Location, kami selalu mencari kisah-kisah inspiratif para pejuang kehidupan di seluruh Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang dengan keterbatasannya mengorbankan kehidupan mereka, perasaan mereka, juga waktu, tenaga, dan banyak hal demi untuk orang-orang di sekitarnya. Kisah inspiratif itulah yang ingin saya sampaikan kali ini melalui para pejuang kehidupan di Cimahi dan Sampit. Bagaimana kisahnya? Ikuti Kick Andy on Location. Pejuang kehidupan asal Sampit, Kalimantan Tengah ini punya cita-cita dan prinsip hidup untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Walaupun dia sendiri memiliki keterbatasan, tetapi semua itu tidak menghalangi langkahnya untuk memberikan arti bagi orang lain. Bagaimana kisahnya? Ikuti liputannya berikut ini. Terlahir dalam keterbatasan fisik, tidak harus menjadi alasan bagi seseorang untuk masa bodoh dengan keadaan sekelilingnya. Hal inilah yang menjadi pegangan hidup seorang Umar Hussein. Lelaki keturunan Madura kelahiran Parebok, Sampit, Kalimantan Tengah ini memang terlahir dengan salah satu kaki yang tidak sempurna. Hussein, panggilan akrabnya, terlahir dengan kaki kanan hanya sebatas lutut. Namun semangatnya untuk bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya tidak pernah terbatasi ketidaksempurnaan fisiknya. Sejak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat sekolah dasar, Hussein telah mengabdikan waktunya untuk mengajar adik kelasnya. Seiring dengan waktu, kegiatan mengajarnya ditinggal sementara waktu ketika Hussein harus mondok di salah satu pesantren di Surabaya pada tahun 1996. Tamat dari pesantren, Hussein memutuskan untuk belajar menjahit di sebuah yayasan yang memberikan pelatihan bagi para tuna daksa di Surabaya. Di tempat ini pula Hussein berjumpa calon istri, Supri Hatun, yang kemudian dinikahinya pada tahun 2004. Setelah belajar dan bekerja mengumpulkan modal selama 2 tahun, Hussein dan istrinya pun memutuskan untuk pulang kampung ke Sampit pada tahun 2007. Di Sampit, bermodalkan hasil tabungan, keduanya merintis usaha jahit di kampung kelahirannya. Semangat berbagi keduanya tak pernah pupus. Di sela-sela waktunya bekerja, Hussein dan sang istri tetap mengajar sebagai guru umum dan agama di madrasah alma maternya. Pada saat yang bersamaan, suami istri ini juga menyempatkan diri untuk menularkan pengetahuannya dengan membuka pelatihan menjahit secara gratis. Yang patut diancungi jempol, Husseinlah yang secara proaktif berburu murid. Ia selalu meluangkan waktu berkeliling ke sejumlah kampung sekitarnya untuk menawari orang-orang untuk belajar padanya, supaya mereka lebih berdaya secara ekonomi. Semuanya dilakukan dengan sepeda ontelnya, sebelum akhirnya dijalani dengan sepeda motor yang mampu dibelinya. Karena medan jalan yang rusak di wilayah itu, jatuh dari sepeda maupun motor adalah hal yang sangat biasa dan kerap terjadi pada Umar dan istrinya. Berkat kegigihan dan ketulusan keduanya, hingga saat ini 8 orang anak didik mereka mampu menjadi penjahit mandiri. Hingga saat ini, Umar Hussein tetap bersemangat untuk berbagi ilmunya pada sejumlah orang yang mau meningkatkan derajat kehidupannya. Itu tadi kisah tentang Umar Hussein, pejuang kehidupan asal Sampit. Kini saatnya saya ingin mengajak Anda untuk bertemu langsung dengan Umar Hussein.
Dalam perjalanan menuju ke rumah Umar Hussein, saya menggunakan perahu klotok. Karena ini adalah perahu tradisional yang ada di daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Terima kasih ya. Ya, saya sudah tiba di dekat rumahnya Pak Umar Hussein. Kita akan saksikan apa yang dilakukan di rumahnya, dan ini menjadi cerita yang inspiratif buat kita semua. Sampai saat ini Pak Umar Hussein belum tahu saya akan datang mengunjunginya. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Lagi ngapain? Ini masih benerin mesin. Benerin mesin. Iya. Saya dengar ada pelatihan menjahit ya. Oh iya, ada. Di mana itu? Nanti di dalam itu, Pak. Boleh lihat-lihat? Boleh saja. Aduh, permisi ya. Iya, Pak. Iya. Oh, ini apa? Ini rumahnya Pak Hussein atau? Memang rumah. Oh, rumah. Asalnya rumah. Difungsikan? Yang difungsikan untuk menjahit, pelatihan menjahit di sini. Pelatihan menjahit. Iya. Iya. Jadi berapa sekarang muridnya? Yang sudah keluar bisa mandiri sendiri sudah 8. Yang ini baru ini 3. Pas yang ini ada 6 gitu, Pak. Oh, kalau ini latihan menjahit atau apa? Bordir ini ya? Menyulam. Menyulam. Enggih. Iya. Terus memang ini pelajaran yang diinginkan oleh mereka atau ada kurikulum Enggih. dari Memang- sekolah? enggih. Memang program untuk nanti masa depannya itu ke sekolah. Akhirnya kalau sudah bisa maunya saya itu ditampung di sini, kerjasama sehingga anak-anak itu bisa menghasilkan atau mendapat ilmu. Oh, berapa lama biasa latihan ini? Ya kalau yang ini insya Allah 2 hari 3 hari sudah bisa gitu. Ini belajar begini bayar atau tidak ini? Saya yang bayar. Oh, dibayarin malah. Oh, karena ada hasilnya atau produknya ya. Iya, Tapi kalau belajarnya sendiri gratis. gratis. Kalau yang ini menjahit apa? Oh, yang ini menjahit baju seragam. Boleh lihat ya. Boleh saya. Ini setiap hari begini atau ada hari-hari tertentu? Kalau yang tertentu hari ini. Oh, kalau ini belajar apa? Menjahit apa ini, Ibu? Jahit seragam. Udah pinter belum jahitnya? Belum. Oh, belum. Masih belajar. Ini hasilnya, Pak. Oh, hasilnya sudah dijahit ya. Oh, sudah pinter, baru 2 bulan aja udah bisa jahit. Ibu sebenarnya pekerjaannya apa? Kerjaannya yang nganggur. Oh. Nganggur ditawarin untuk kerja di sini mau. Oh, jadi ibu rumah tangga. Udah menikah? Oh, tadinya di rumah saja. Iya. Sekarang ada pekerjaan, kegiatan. Jahit ini. Suaminya izinkan nggak nih? Iya, mengizinkan. Oh, mengizinkan. Soalnya menghasilkan ya. Iya, bisa membantu ekonomi keluarga. Oh, begitu. Ya, terima kasih. Silakan lanjut. Kalau ini jahitnya sama juga. Sama dengan ini, Pak. Terus mesinnya ada berapa ini untuk belajar? Itu di depan lagi itu. Oh, Yang satu. ada 3 ya. Ada 3. Tapi katanya muridnya sudah banyak. Kalau mesinnya cuma 3, Ya kalau sistem belajar itu giliran gitu. bergilir. Jadi nggak bisa cepat untuk melatih keterampilan ya, harus gantian ya. Iya karena Mesinnya. mesinnya kurang gitu. Mesinnya kurang, sayang ya. Senang sekali bisa ketemu nih. Sama saya juga Udah senang mau. sekali, Pak. Nggak nyangka ketemu sama Bapak. Loh, Enggak, emang kenal saya siapa? tahu Bapak yang ada di TV itu. Saya dengar murah ya di sini. Alhamdulillah murah. Kenapa bisa murah? Yang penting kan lancar gitu. Kalau murah bagus kan orang dari jauhnya pasti datang gitu. Mahal tapi hasil jalannya nggak bagus kan akhirnya orang Nggak akan datang juga. Iya. Oh, tapi itu bagaimana itu? Persaingan di sini cukup ketat atau tidak untuk urusan jahit menjahit? Kalau pertamanya ketat, sekarang yang saingan saya itu banyak yang mundur. Kenapa? Disebabkan saya mah ambil paling rendah harganya. Oh, harga murah, kualitas Iya, bagus. iya.
Jadi yang lain kalah bersaing. Tapi omsetnya atau penghasilannya sebulan berapa dengan menjahit ini? Ya, kalau sekarang itu 1 juta, 2 juta sudah. Jadi sudah dibagi-bagikan pada yang karyawan itu. Karena saya gini, hasilnya jahitan itu bukan gaji per bulan. Kalau saya gaji per bulan, otomatis kalau lampu nggak hidup, saya gaji orang nggak kerja. Oh, ada masalah lampu di sini ya? Lampunya di sini yang kendala. Sering mati. Sehari semalam kadang sampai seharian, jadi mogok nggak kerja saya sudah. Nah, terus kemudian bagaimana? Kan harus ada ketepatan waktu kalau ada order gitu, bagaimana ngejarnya? Ya, saya kan minta maaf pada yang nyuruh itu. Iya. Minta maaf di sini karena lampu mati terus. Umumnya sampai janji 1 bulan, harus saya tunda 2 bulan mengejar waktu. Tapi saya usahakan nanti kalau sudah saya selesaikan semua dengan anak buah saya gitu. Oh, bahkan ngelembur ya? Iya. Ya kebanyakan yang sampai jam 11 malam pulang. Saya sampai subuh. Nah, ngatur waktu antara ngejar orderan orang sama pelatihan untuk menjahit bagaimana nih? Ya kan sekarang gini, kalau umpamanya lampu hidup, kita ngejar jahitan. Kalau umpamanya lampu nggak hidup, kita ngejar potongan. Oh, jadi pelajarannya disesuaikan dengan mati hidupnya listrik. Kalau mati lampu seperti ini bisa menyulam, bisa bordian. Gitu. Oh, memanfaatkan yang manual ya, yang tanpa listrik. Gitu. Nah, omong-omong, bagaimana ceritanya sampai Pak Husein ini tergerak hatinya untuk membantu warga di sini berlatih menjahit, menyulam. Sementara ya minta maaf nih, kehidupan Pak Husein sendiri kan relatif tidak, ya bukan orang kaya gitu ya. Artinya hidupnya juga ya penuh dengan perjuangan. Nah, kenapa Pak Husein bukannya mikirin diri sendiri tapi mikirin juga membantu masyarakat? Sebab di sini itu kebanyakan orang di sini itu kebanyakan yang nganggur. Maka saya manfaatkan yang orang yang nganggur itu, diusahakan belajar bersama menjahit, menyulam dan segala-galanya yang ada di ilmu saya sendiri gitu. Bahkan saya tawarkan pada teman-teman saya, kalau jahit di rumah belajar tanpa bayar. Kalau hasil nanti sampean jahitnya nanti ada hasilnya, saya bayarkan nanti. Masalah makan nanti gampang, yang penting mau ikan tempe tahu gitu. Oh, jadi disediakan makan juga? Makan. Jadi sudah dilatih keterampilan gratis, kemudian kalau menghasilkan produk dibayar, dan dapat makan gratis walaupun seadanya gitu ya. Kegigihan dan kerja keras Umar Husein dalam melayani pesanan setiap pelanggan membuat dirinya menjadi penjahit favorit di wilayah Parebok. Ketelitian dan komitmen yang kuat dalam mengerjakan pesanan sesuai selera dan tenggat waktu membuatnya dipercaya banyak pelanggan. Selain itu, ongkos kerja yang sangat terjangkau juga mengakibatkan dirinya kerap kebanjiran order jahitan. Banyak instansi dan sekolah yang mempercayakan order paket seragam kepadanya. Oh, masalah itu kan gini, kalau yang orderan banyak sampai saya nggak ketampung jahitan itu di saat tahun ajaran baru atau hari raya, itu kebanyakan tuh jahitan di sini nggak ketolong. Bahkan saya itu minta tolong pada teman-teman yang ada di pasar, di Sampit, yang pintar-pintar jahit, saya minta tolong biar jahitan di sini itu cepat selesai. Meski demikian, Husein tidak pernah pelit berbagi rezeki dengan orang lain. Ketika dirasanya pesanan cukup membludak, maka ia tidak pernah segan berbagi order tersebut kepada para penjahit lainnya. Kalau penghasilan itu bisa bisa dipikir sendiri. Cuma kan kalau memberi pada orang lain, biar sama-sama mendapatkan penghasilan, itu kan suatu kenikmatan bagi orang lain, suatu kebahagiaan bagi orang lain. Kalau saya sendiri nggak masalah, yang penting orang lain bahagia dulu, baru nanti imbasnya pada saya sendiri. Karena Allah itu memang gitu, orang lain bilang bahagia, akhirnya kenanya kan sendiri kan. Peluang penghasilan yang cukup lumayan dari menjahit itu pula lah yang terus mendorong semangatnya untuk membagi ilmu kepada orang lain. Baginya, rezeki yang besar tidak lantas membuatnya berniat memakan sendiri semuanya. Waktu saya belajar sama Pak Umar, itu Pak Umar udah mau dibayar, gratis lah istilahnya. Bahkan sampai sekarang kalau alat-alat jahit saya ada yang rusak, itu minta tolongnya sama Pak Umar. Itu pun Pak Umar udah mau dibayar. Bukan hanya itu, kadang-kadang Pak Umar yang ngambil ke tempat saya, dan Pak Umar juga yang antar.
Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa jahit dan punya tempat sendiri, penghasilan sendiri. Kini di rumahnya yang sangat sederhana, Husin sedang mengajar 5 orang murid barunya. Karena keterbatasan mesin jahit, pelatihan pun diberikan secara bergilir. Saya belajar jahit di sini sudah 2 bulan. Pengen menjadi orang yang mandiri seperti Pak Umar, bisa punya penghasilan sendiri. Saya belajar menjahit karena ingin menambah penghasilan keluarga, ingin mandiri dan meneruskan perjuangan Pak Umar. Saya mempelajari menjahit untuk membantu suami supaya menambah penghasilan suami saya. Husin masih memimpikan bisa menambah luas ruang kerja dan peralatan menjahitnya. Jika itu tercapai, maka makin banyak orang yang bisa diajaknya belajar menjahit dan mandiri secara ekonomi. Mari kita mengharap kepada teman-teman saya yang ada di jauhnya, di mana-mana, yang cacat dengan saya, yang parah dengan saya. Jangan sampai kita minder, jangan kita putus asa. Putus asa itu adalah dosa. Gajilah ilmu dimanapun kita berada. Bagi-bagilah ilmu pada kita berada. Mari kita berjuang bersama, maju bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah harapan kami. Diharapkannya juga para muridnya di kemudian hari juga mau berbagi ilmu kepada orang lain lagi. Ilmu yang kita miliki, mari kita amalkan dan disebarkan pada yang lain, biar selamat dunia akhirat. Amin. Terus kenapa ada panggilan untuk, katanya saya dengar bahkan membantu saudara-saudara kita yang juga punya keterbatasan fisik gitu ya, ada cita-cita besar seperti itu ya? Iya. Kenapa begitu? Karena dengan keterbatasan fisik itu bukan kita menentukan harus malahan harus tambah semangat. Dan orang yang keterbatasan itulah memberikan semangat pada orang yang nggak punya keterampilan. Itu yang mendorong Pak Husin ya. Iya. Nah terus saya dengar di tempat lain juga ada tempat pelatihan ya? Enggak ada. Nggak ada. Cuma yang belajar di sini, yang seperti Pak Supan sekarang sudah buka sendiri di pasar. Oh sudah ada yang buka? Iya. Sudah 5 orang yang berdiri sendiri. Oh. Nah itu bukan jadi pesaingnya Pak Husin? Bukan. Malahan kalau itu sering telepon saya, Pak Umar, saya minta garapan ada, ada, saya antarkan ke sana. Jadi mereka juga bisa dapat order dari Pak Husin ya. Sekali lagi ini rumah tinggalnya Pak Husin yang dipakai untuk kegiatan ajar mengajar menjahit. Lah kalau dipakai begini Pak Husin tidurnya di mana? Yes, ini Pak. Satu kamar itu. Oh ada kamar. Iya, ini dulu sudah dikasih kamar 2 untuk tidur, untuk sembahyang. Sekarang karena di sini masih banyak yang membutuhkan untuk belajar, membagi-bagi ilmu ke saya. Ini saya nggak apa-apa, walaupun tidurnya seperti itu, yang penting orang itu bisa mempunyai ilmu gitu. Belajar ya di sini ya. Jadi berkorban untuk orang lain. Iya. Jadi kehidupannya terganggu juga ya, kehidupan sehari. Lalu istri ngapain? Kerja apa aja? Ya istri membantu saya. Membantu apa? Menjahit. Oh istri juga pintar jahit. Saya dengar ngajar juga istri. Ya ngajar di pesantren sekarang. Pak Husin sekarang masih ngajar di pesantren nggak? Saya memang dulu ngajar di pesantren karena kegiatan menjahit saya terlalu banyak. Saya minta maaf pada pengasuhnya, berhenti dulu biar istri saya dulu di sana gitu. Dulu sama-sama ngajar di pesantren. Oh ini istri. Waduh, apa kabar? Baik Pak. Habis ngajar ya? Nggih. Senang sekali bisa ketemu nih. Sama saya juga senang sekali Pak. Enggak nyangka ketemu sama Bapak. Loh, Nggih. emang kenal saya siapa? Tahu Bapak yang ada di TV itu. Saya sering nonton Pak, Oh, sampai kalau gitu. ada di TV senang. Emang kalau ibu-ibu tahu siapa saya? Pembawa acara Kiken. Wah, berarti saya terkenal ya? Saya pikir nggak ada yang tahu. Dia adalah jantung hatiku, pujaanku. Kan harusnya gitu. Memang gitu Pak, jantung hatiku nanti jantung jahitanku. Jadi habis ngajar ini Ibu, Nggih. berapa muridnya?
keseluruhan itu 167 Pak. Oh, tingkatannya apa aja di sini? MI sama MTS, setingkat SD sama SMP Pak. SMP. Oke, karena madrasah ya MI sama MTS. SMA-nya belum terpikirkan? Belum, insya Allah kalau sebenarnya kepikiran Pak, tapi gebrakannya mau kapan ini masih belum, baru direncanakan, masih direncanakan. Tapi insya Allah tetap ada tempatnya ada. Nggih. Wah, kalau ada keinginan aja manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan beroleh. dia akan berhasil. Jadi kita doakan ini ya. Amin. Karena kalau tidak kan anak-anak ini habis tamat SMP kemana? Nggih. Kalau nggak disiapin SMA-nya ya. Nggih, Pak. Untuk sementara ini kami arahkan untuk sekolah ke SMA di sana, Pak. Kan ada SMA. Kami kerjasama dengan SMA gimana caranya biar mereka tuh dapat keringanan untuk sekolah gitu. Masalah biaya-biaya itu dapat keringanan gitu. Kami usahakan untuk mereka biar meneruskan. Kalau masalah kendaraan ya gimana dirundingkan sama keluarganya nanti, Pak. Nggih. Soalnya jauh. Tapi omong-omong dulu ketemunya di mana ini? Di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Siapa yang lebih dulu jatuh cinta? Saya Pak. Oh. Kenapa jatuh cinta sama ibunya? Karena anggapan saya itu kan sama, tujuannya itu penjahit. Jadi kalau saya cari orang yang bukan penjahit, otomatis saya kerepatan untuk melanjutkan penjahit. Tunggu, ini cinta berdasarkan tujuan membangun usaha atau cinta karena cinta bener? Cinta kedua-duanya. Ibunya ketawa nih dia bilang gitu. Cinta kedua-duanya. Oh, kedua. Mana yang lebih duluan? Wah, ini istriku penjahit, aku penjahit. Wah, ini bisa bikin usaha. Atau dia adalah jantung hatiku, pujaanku. Kan harusnya gitu. Memang gitu Pak, jantung hatiku nanti jantung jahitanku. Kalau ibu kenapa jatuh cinta sama Pak Umar Hussein? Kenapa saya memilih suaminya saya ini awalnya karena saya nganggap suaminya saya ini mampu membimbing saya, Pak. Itu saja keinginan saya, mampu menjadi imamnya saya, itu saja. Jadi banyak orang secara fisik sempurna tapi hatinya nggak baik ya. Lebih baik fisiknya tidak sempurna tapi hatinya baik. Jadi cinta beneran ini ya. Beneran, Pak. Nggak ada motif supaya membuka usaha jahit bersama. Iya, mana murid-muridnya mana ini? Boleh ketemu murid-muridnya nggak? Boleh. Ke depan ya. Nah, ini kelihatan anak-anak udah datang nih Pak Hussein. Oh iya. Kita keluar ya. Iya. Ibu ya, kita lihat anak-anaknya. Saya ada bawa oleh-oleh buat anak-anak. Misi ya, ayo. Oh, ini anak didiknya. Iya. Anak-anaknya ibu. Jadi ibu, terima kasih nih anak-anaknya udah diundang ke sini. Jadi hari ini saya atas nama teman-teman Kikendi itu hendak menyerahkan buku karena kami punya gerakan berbagi buku ya dari Kikendi Foundation. Jadi hari ini saya ingin berbagi untuk adik-adik kita di sini buku-buku bacaan yang bagus-bagus. Mudah-mudahan ini membantu anak-anak, memberikan inspirasi untuk wawasannya semakin luas ya, karena buku-bukunya ini buku-buku pilihan dari Kikendi. Ya, coba kita lihat ya. Iya, ini ada buku. Jadi ini Ibu atas nama Kikendi ya. Saya serahkan buku untuk anak-anak madrasah di sini. Bisa untuk anak SD, bisa untuk anak SMP. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan berguna ya. Amin. Baik, saya lihat juga ada anak-anak bola di sini ya. Terima kasih nih, udah bawa tim bola ini. Saya terima kasih juga Pak atas nama masyarakat di Parebok dan Semuda Pak Sama-sama. atas kehadirannya. Nih ada berapa tim? Ada 5, wakil Pak. dari tim ya, ada 5. Iya Pak. Nah, kami tuh juga punya gerakan sejuta bola ya, Kikendi Foundation bekerja sama dengan Multistrada dan banyak sponsor, dan juga Manchester United dari Inggris. Nah, untuk itu kami berbagi bola di seluruh wilayah Indonesia untuk kesebelasan
sepak bola di kampung-kampung, di desa-desa. Jadi hari ini saya bawa 100 bola dari gerakan 1 juta bola untuk anak Indonesia. Ini simbolik aja, nanti saya serahkan kepada Pak Joko, juga teman-teman ya mewakili. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Dan sekarang untuk Pak Umar Hussein. Ya, jadi diam-diam kami sudah mengukur kaki. Sekarang kakinya udah jadi. Nah, ini saya persembahkan kaki dari Ki Candy untuk Pak Umar Hussein. Ini ada Ali Sadikin, Ketua Harian dari Ki Candy Foundation. Mungkin bisa tolong pasangin. Dicoba. Ya, habis ini terus main bola, Pak ya. Iya. Jadi waktu itu yang ngukur tim Ki Candy sebenarnya. Hari ini saya tidak datang sendirian. Saya datang bersama teman-teman dari BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pak Eko, silakan Pak Eko. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini saya ajak ke sini, katanya tertarik untuk ikut. Saya mau tanya Pak Eko nih, kenapa Pak Eko mau diajak jauh-jauh sampai ke pelosok di pedalaman Sampit ini? Ya, kami tahu profil dari Pak Umar Hussein ini yang sangat luar biasa, dan kami ingin memberikan apresiasi kepada Pak Umar Hussein. Apa bentuk dukungan yang ingin diberikan oleh BRI? Apresiasi kepada Pak Umar Hussein, ya, yang telah membantu sesamanya dalam hal ini masyarakat sekitarnya agar bisa menjadikan pribadi yang lebih tangguh. Kami berikan bantuan senilai 150 juta rupiah. Oh, 150 juta rupiah. Iya, coba boleh lihat. Nah, ini bantuan ini Pak Andi. Ya, tidak untuk apa ini bantuannya? Ya, tidak dalam bentuk uang tunai. Bukan dalam bentuk uang tunai. Ya. Tapi dalam bentuk alat-alat produksi dan renovasi untuk rumah pelatihan tempat Bapak kerja. Oh, jadi cita-cita Pak Hussein tadi ingin melebarkan ini kelihatannya sudah terjawab ini ya. Insya Allah. Dengan dana yang diberikan dan juga bisa beli mesin jahit baru ini. Insya Allah. Iya. Pak Hussein ada komentar? Ya, ucapan kami cuma terima kasih kepada Bapak BRI yang telah membantu kami dan seluruhnya yang telah datang. Hanya itulah yang kami sampaikan. Terima kasih, beribu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dibantu pada saya manfaat dunia akhirat. Amin. Dan semoga barokah dunia akhirat. Amin. Selamat Pak Hussein sekali lagi. Ya, semoga bermanfaat. Ya, itu tadi kisah tentang Pak Umar Hussein dan istri yang tentu saja menginspirasi kita semua. Bagaimana seorang pejuang kehidupan dengan segala keterbatasan mampu memberdayakan masyarakat dan menjadikan dirinya berguna bagi orang lain. Berikutnya saya akan mengajak Anda untuk ke Cimahi di Jawa Barat, mengikuti kisah pejuang kehidupan yang lain yang juga mampu menginspirasi kita semua. Untuk itu, ikuti terus Ki Candy on Location. Astagfirullahaladzim. Bener, aduh. Dari dulu saya udah denger nih. Nangis nih. Didukung Setelah kita bertemu dengan pejuang kehidupan Umar Hussein di Sampit, Kalimantan Tengah, kini saatnya saya mengajak Anda untuk ke Cimahi. Karena di sini ada seorang pejuang kehidupan yang meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan karirnya yang sudah bagus, bahkan kehidupannya di Jerman hanya untuk membangun komunitas berbasis bambu. Apa yang dia lakukan dengan bambu? Ini dia kisahnya. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati
memiliki beragam jenis bambu. Lebih dari 1.200 jenis bambu di dunia. Kurang lebih 140-an jenis yang bernilai ekonomi tinggi tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan ragam jenisnya melebihi China, yang terkenal sebagai negara tirai bambu. Tanaman yang bisa diolah untuk berbagai kebutuhan ini juga memiliki peran penting menyelamatkan lingkungan dan manfaat tersembunyi di masa depan. Salah satu manfaat selain untuk bahan konstruksi dan konservasi lahan adalah untuk bahan beragam alat musik. Namun potensi itu seolah terpelupakan. Adang Muhyiddin adalah salah seorang yang memiliki keprihatinan dan perhatian tinggi terhadap kelestarian bambu. Lulusan tercepat Master Teknik Material secara cum laude di Universitas Fachhochschule Zuid-Westfalen, Israel Lahon, Jerman tahun 2004 ini menyimpan angan-angan bisa menaikkan derajat bambu di Indonesia, bahkan juga ke tingkat internasional. Adang yang sempat bekerja di PT Kronos International, anak perusahaan Bayer di Leverkusen selama 2 tahun di bagian Research and Development ini, sering sedih ketika melihat beragam produk berbahan dasar bambu dihargai sangat rendah di Indonesia. Demikian juga melihat fakta bahwa beragam varietas bambu di Indonesia semakin langka karena tiada perhatian. Pada akhirnya keputusan nekat diambil Adang, ditinggalkannya karir dan pekerjaan di sebuah perusahaan logam di Bandung dan menekuni dunia produksi alat musik bambu. Hingga akhirnya terbentuk Indonesian Bamboo Community yang ditujukan untuk kegiatan pelestarian seni musik bambu, pemberdayaan ekonomi perajin bambu, hingga konservasi pohon bambu itu sendiri. Ya, itu tadi kisah tentang Adang Muhyiddin dan tentu saja komunitasnya. Tentu Anda sudah tidak sabar ingin melihat langsung kegiatan mereka. Saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Adang Muhyiddin dan teman-teman. Hingga detik ini, Adang Muhyiddin masih belum tahu bahwa liputan ini untuk program Kick Andy on Location. Dia juga belum menyadari bahwa saya yang akan datang menemuinya. Halo, apa kabar? Kang Adang. Salaman dulu dong. Apa kabar? Aduh. Boleh masuk nggak nih? Aduh, ini. Kenapa? Dibohongin anak-anak? Bohongin. Loh, saya udah bilang saya mau datang kok. Enggak. Aduh, enggak. Astagfirullahaladzim. Bener, aduh. Dari dulu saya udah denger nih. Nangis nih. Kenapa nangis? Boleh masuk nggak nih? Boleh. Atau Kang Adang tetap di luar aja, aku yang masuk. Apa kabar? Apa Yudi nih pasti ya? Nah, coba jangan nangis tapi cerita dong. Jadi dengar ini bengkelnya ini. Besar sekali nih bengkelnya ya. Mana awal mula sampai punya ide untuk membuat alat-alat musik dari bambu. Saya dengar-dengar ketemu Abah Yudi. Iya. Nah, Abah Yudi, sini Abah Yudi. Coba, jadi ketemu Abah Yudi. Iya, ketemu Abah Yudi itu 30 April 2011. Oh, dicatat betul itu ya. Iya, itu selalu ingat nah. 30 April 2011 itu pertama ketemu dengan Abah Yudi. Waktu itu Abah lagi main biola bambu di salah satu kursus bahasa Jerman, bahasa Belanda di Erasmus Hayes. Ya, di situ Abah lagi main biola bambu, saya lagi membawa tim angklung. Itu pas dari situ, emang sebelumnya saya ingin membuat suatu orkestra, tapi harus ciri khas dari Indonesia. Itu yang bikin selama ini kan orang-orang selalu memakai alat musiknya dari luar. Yeah. Nah, saya ingin ada dari Indonesia lah yang bisa bukan dari luar ke Indonesia tapi Indonesia keluar kayak gitu sih. Terpikirkan sejak kapan itu?
Itu sejak kebetulan saya pernah di luar juga, di Eropa selama Di 6 Jerman tahun. ya? Ya, di Jerman saya kuliah juga di sana. Nah, di sana itu kebanyakan itu orang-orang memainkan bambu itu mahal harganya. Mahal harganya mulai dari mebel, rumah juga. Nah, dari situ pas pulang ke Indonesia, orang-orang itu kalau misalkan di Bandung itu selalu kalau tidak bisa memainkan alat musik itu bukan orang Bandung katanya. Coba sambil cerita, mau lihat ini kan bambu. Betul, ini buat necknya, ini buat stangnya di sini. Ya. Oke, terus ini dari sini ini biola, ini bass yang ini kenangan buat kita sih, makanya ini tidak ini diperjualbelikan, nggak boleh. Ini disimpan buat kita. Ini pertama waktu kita main di ajang Java Jazz Festival tahun 2012. Oh iya, pernah main di Java Jazz ya? Iya, ini yang pertama dipakai, makanya stangnya masih kayu. Oke. Ini stangnya itu mulai dari bambu. Ini apa ini? Oh, ini gitar juga ya? Gitar ini mulai kesini mulai bambu. Oh, ini salah satu hasil bambu. Tinggal pasang senarnya aja ya? Iya, pasang senarnya nanti. Terus ini kenapa harus ada giniannya? Nah, kita tidak mau menghilangkan ciri khas dari bambu. Itu biar kelihatan ini dari bambu. Wah, hebat. Terus apa lagi ini bikin? Ini juga ada kita buat tadi yang biola. Biola ya, itu ada biola. Coba di sini deh kita lihat. Nah, ini lagi buat biola. Ini biola, ini model yang terbaru. Lagi dikasih. Ya. Oh, ini beda bentuknya. Ini juga biola kan? Ini biola itu yang model yang kedua, itu model kedua. Ini model terakhir. Ya, semua terakhir. Unsurnya bambu ini. Semua bambu, dan ini yang sekarang laku di luar. Oh, kenapa? Apa bedanya sama yang ini? Kita kan mengejar akustiknya, mengejar suara akustik, dan ini yang paling prima. Ini yang paling prima. Terus kok bisa pinter untuk mengukur akustiknya, suaranya bisa itu dari mana? Kebetulan IBC kita kerjasama dengan universitas di Bandung. Itu dengan ada 3 universitas di Bandung kita bekerjasama dengan mereka, dan mereka malah ada salah universitas itu Institut Teknologi Bandung membentuk tim untuk membantu IBC itu dari desain produk, desain fakultas fisika dan elektro. Jadi sekarang ada dukungan ya, melibatkan mahasiswa. Sekarang. Jadi teknologinya makin berkembang. Modelnya juga berkembang ya. Iya. Terus ini siapa yang beli nih? Itu kebetulan sekarang yang biola ini pesanan untuk ke Amerika. Oh, ini Amerika? Iya. Tapi ini kalau dilihat bentuknya memang udah biola ini ya. Iya. Oh, gini ya. Ini rintian ayatiri. Oh, ininya juga dibuat di sini? Iya, semuanya buat di sini, semuanya. Jadi ini udah berapa persen jadi ini kalau begini nih? Ini sekitar paling tinggal finishing sama pemasangan ini buat dagu. Itu sekitar 70%. Kalau gini harganya berapa? Itu harganya 1 juta. 1 juta. Kalau saat ini udah berapa banyak yang diproduksi? Apakah itu biola, apakah itu gitar, terus apa lagi? Saya sudah menghitung itu sekitar ada 14 jenis alat musik. 14 jenis apa aja itu? Gitar, bass, perkusi, kemudian kita ada cello juga, kontrabas, kemudian biola ada 2 macam, viola dan violin juga. Kemudian alat tiup ada. Ini hasil limbah-limbahnya. Oh, limbah-limbahnya dijadikan juga. Iya. Ini karya ya. Iya, miniaturnya. Wah, biola. Ini buat cenderamata menarik juga. Jadi dulu waktu mulai berkembang modalnya berapa ini? Modalnya kita malah sama Abah nyari di jalan, Bah ya. Nyari di jalannya gimana? Nyari bambu. Nyari bambu di jalan berdua, jalan-jalan nyari bambu, ada yang memulung bambu. Lah, itu modal dengkul namanya. Karena dengkulnya pakai buat jalan. Itu ada dengan sepeda Abah itu masukin ke karung sepedanya sampai jadi sekarang itu sepedanya Bandung kalau ada bambu diambil gitu. Iya, awalnya itu. Wow. Itu bunyi apa itu? Itu ada arumba, ada gitar juga di sana. Di mana itu? Itu di studio, ada kita ada studio. Saya lewat kok ada sayup-sayup, saya kira musik. Itu anak-anak lagi main atau? Anak-anak lagi latihan. Boleh lihat ke sana nggak? Boleh. Boleh ya. Tinggal dulu ya. Sini latihannya. Jadi siapa aja yang latihan di sini? Anak-anak gitu di sekolah. Iya. Wah, joget.
apa ini? Oh, ini pestol ini. Untuk sekarang yang bisa itu baru 3 orang. Iya, tepuk tangan dulu dong. Oh, jadi ini permainan musik dengan seluruhnya alat-alat musik dari bambu. Biasanya dalam satu grup musik ada berapa personel yang memainkannya? Kita kebetulan ada 4 grup musik, yeah. 4 grup, dan ini salah satunya The Bambu Esensial. Itu The ada Bambu? The Bambu Oh, bambu, kirain babu. Iya. Itu ada 10 pemain. 10 pemain. Ya. Pegang alat apa aja itu? Itu selain ada gambang melodi, itu arumba, gambang pengiring. Arumba itu ini? Ya, ini arumba, gambang melodi, ini gambang pengiring. Ada angklung juga, jadi kita tidak menghilangkan Indonesia juga sih. Jadi ada alat tradisionalnya. Ciri khas Bandung atau Jawa Baratnya tetap betul. Kuat ya. Ya, itu kemudian kita juga ada gitar bambu, bass bambu, biola bambu, saksofon bambu, perkusi bambu juga ada. Seiring dengan upayanya mengembangkan kegiatan Indonesian Bamboo Community, Adang Muhyiddin terus berkreasi menciptakan berbagai alat musik berbahan dasar bambu. Beragam inovasi diterapkannya dalam pembuatan alat musik petik, pukul, gesek, dan tiup berdesain unik dan menarik. Latar belakang anggota komunitas yang berbeda-beda dan kerja keras dengan sejumlah institusi akademik turut mendukung pengembangan langkah kreatifnya. Misalnya kemitraan dengan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Maranatha Bandung yang menyumbang peran dalam supervisi kualitas audio, desain produk dan teknik pemasaran kontemporer alat-alat musik bambu, uji kendali mutu produksi alat-alat musik bambu yang didominasi order dari luar negeri itu semakin terjaga dan ketat. Pada selanjutnya, Indonesian Bamboo Community melebarkan sayapnya dan membentuk 3 divisi kegiatan. Divisi berbasis komunitas dengan Indonesian Bamboo Community, divisi sosial dengan Persaudaraan Bambu Indonesia, serta divisi bisnis yang dinamai Viraj Awi. Hingga saat ini, divisi komunitas telah memayungi sejumlah grup musik bambu di berbagai wilayah. Portofolio pentas panggungnya di sejumlah tempat sudah berderet, mulai sebagai band pembuka atau penutup sejumlah band musik nasional hingga 2 kali performa di Festival Java Jazz. Di bawah divisi sosial, Adang berupaya menggandeng berbagai komunitas berbasis bambu untuk bersama-sama mengembangkan potensi bambu. Sementara dari divisi bisnis, ratusan perajin dan petani bambu di sejumlah tempat dapat diberdayakan secara lebih baik dan berkelanjutan. Dengar-dengar mau memecahkan atau apa? Mau membuat rekor muri. Apa yang mau dibuat rekor? Kami ingin menyatukan semua komunitas bambu yang ada di Indonesia. Tujuannya di Indonesia, ternyata malah dari luar negeri datang juga ke sini. Oh, akan ada musisi bambu dari luar negeri. Dari mana itu? Dari Filipina, dan kemarin dari Inggris juga mau datang ke sini. Untuk apa mereka datang ke sini? Ikut partisipasi itu dengan biaya dari dia sendiri. Orang-orang gila itu ya. Emang kami pun orang gila. Oh, jadi kita berada di antara orang gila. Iya. Dengar-dengar besok mau ada latihan ya? Besok ada latihan gabungan juga. Oh, boleh datang nonton? Harus. Oh, harus. Harus. Wah, menarik.
Terus ini teman-teman dari mana sih grup ini? Ini profesional atau amatiran ini? Oh, cabutan. Apa? Masih kuliah, masih sekolah? Ini apa ini? Oh, ini pistol ini. Oh, bukan. Apa? Ini alat tiup. Alat tiup. Rumit betul. Niupnya gimana? Siapa yang bisa main ini? Untuk sekarang yang bisa itu baru 3 orang dari kita. 3 orang. Abah. Saking susahnya atau saking nggak ada yang mau? Belum ada soalnya. Apa bisa mainin ini? Berat ya? Oh, ini sama ya? Kenapa baru 3 orang? Emang sulit main ini? Soalnya itu sebenarnya ikonnya dari IBC sih, jadi hanya orang IBC yang bisa, yang bukan yang bisa sih, soalnya kita tidak menjual juga kalau yang ini. Oh, kenapa nggak dijual? Itu mau apa, hak paten dulu sih, tapi oh iya, hak paten. Ini semua udah dipatenkan belum? Belum dipatenkan? Belum. Kalau gitu kita curi yuk ini. Kita curi, kita bikin sendiri, nanti kita jual, mereka tetap susah hidupnya, kita jangan. Loh, pikiran orang semua begitu, kenapa nggak dipatenkan? Ya pendaftaran aja mahal. Pendaftaran? Ya untuk hak paten kan. Jadi laki-laki nggak punya duit ini? Ya salah satunya. Jadi seniman bambu itu susah ya kan? Kenapa kalian kok mau? Prosesnya yang paling penting ya. Oh, jadi ini belum ada yang dipatenkan? Semuanya belum. Jadi tidak takut dicuri hak patennya? Kalau kami tidak takut untuk dicuri atau ditiru oleh siapapun juga. Kalau misalkan kita merasa takut, kreativitas kita pasti akan mati. Jadi akhirnya kita nggak berkarya ya? Ya, mau buat ini takut ditiru, mau buat itu takut ditiru. Nah, kita silahkan saja, makanya kita jual sampai ke luar negeri, silahkan saja. Kalau orang mau bikin, ya silahkan. Tapi sebaiknya kan dipatenkan. Seharusnya sih. Karena apapun juga di mana-mana, itu kan kita menghargai karya kita sendiri ya. Karena di luar negeri orang mau bikin alat sekecil apapun langsung dipatenkan dulu. Walaupun di sini banyak sekali pembajakan hak cipta, tapi jangan menyerah, kita harus terus berjuang. Nah, jadi ini dalam upaya untuk dipatenkan juga. Iya, kita sudah mencari-cari, ya mungkin ada yang nggak ada dana lagi. Ya, kasihan. Mau maten ini nggak bisa, mau mengembangkan nggak bisa. Jadi alat-alat apa aja yang dibutuhkan? Kita butuh, kalau peralatan itu kita udah ada mesin bornya kan, mesin bubut kita butuh, kemudian juga bor tangan, bor duduk kayak seperti itu yang kita butuhkan. Itu aja nggak mampu ya. Lumayan juga harganya sih Pak. Iya, perjuangan. Jadi kadang-kadang sebuah karya lahir dari kondisi yang terbatas. Betul. Tapi justru saya datang ke sini karena saya mendengar ada orang-orang yang dalam keterbatasannya terus berkarya, dan ini hasilnya nih ya. Jadi semua hasil ciptaan teman-teman di sini udah pernah kemana aja, ke negara mana aja? Dari Indonesia dulu, Indonesia sih sampai sekarang dari tahun 2011 sampai sekarang baru 5 orang yang beli. Indonesia cuma 5 orang. 5 orang. Gitu. 2011 sampai sekarang. Jadi selama 3 tahun 5 orang yang beli. Iya, jadi setahunnya 2. Hebat. Kalau di luar negeri? Kalau luar negeri itu satu grup semuanya dari Filipina menggunakan alat musik kita. Satu grup, kemudian dari Meksiko itu pemain jazz saxophone dari Meksiko, Prancis, Jepang. Sekarang nanti kita mau ngirim ke Amerika juga. Jadi lebih terkenal di luar negeri ya? Justru kita lebih terkenal, makanya kalau misalkan yang kemarin juga mau ngadain acara yang rekor muri itu, sebenarnya banyak yang dari Taiwan pengen ikut juga. Tapi kitanya yang belum siap. Jadi besok hadir di Braga ini semua? Oke, saya nanti menjadi bagian dari penonton. Baik, itu tadi kisah tentang Kang Adang dan Abah Yudi serta teman-teman yang selain menciptakan alat musik dari bambu, mereka juga memainkannya. Dan besok adalah upaya mereka untuk berlatih memecahkan atau mencatat rekor muri dengan permainan musik dari bambu dalam jumlah pemain musik yang banyak sekali. Bagaimana permainan mereka? Tentu Anda penasaran. Tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy on Location.
Saat ini saya berada di depan Braga City Walk. Saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan langsung latihan dari teman-teman IBC dalam upaya mereka untuk mencatatkan rekor nasional maupun internasional sebagai grup musik dengan alat-alat musik dari bambu dan pemain musik terbanyak. Nah, bagaimana mereka berlatih dan apa saja yang dipersiapkan? Mari kita saksikan langsung di dalam. Sekepung luhur jauh di awang-awang, bebek yang tengah bangun tayak karena dukung tarang sejumpamu Pramuka Dali, Pramuka Dali, berlambang saat ini Indonesia Jaya. Pramuka Dali, pangkat bencana, Rasuna Hiji, rukun Sakarena. Luar biasa. Apa kabar semua? Baik ya. Nah, Kang Dadang, untuk memecahkan rekor dengan musisi terbanyak dan alat musik dari bambu terbanyak, berapa banyak yang direncanakan nantinya? Kebetulan tahun ini ulang tahun IBC yang ketiga. Ya, jadi rencana nanti 30 alat musik bambu dan 300 pemain. 300 pemain. Betul. Jadi kalau dilihat dari permainan tadi, persiapannya sudah seperti apa nih? Kita sudah mulai latihan gabungan dengan beberapa grup juga, termasuk ada 2 grup dari luar negeri yang akan tampil nanti juga. Oh, jadi dari luar negeri juga akan datang itu ya? Dari mana yang sudah oke? Dari Filipina. Kemudian kemarin saya dapat konfirmasi dari Inggris. Inggris juga datang? Ya, mau datang ke mereka sini. juga memainkan alat musik bambu? Alat musik, kebetulan mereka membeli dari kita. Oh, membeli, kemudian berlatih, dan sekarang mau join? Iya. Untuk pecahkan rekor muri nasional? Ya, nasional. Tapi juga internasional saya dengar ya? Ini rencana kita tahun 2015 mau membuat orkestra bambu yang pertama di dunia. Di dunia, jadi boleh lah ya. Kita berikan aplaus dulu dong untuk diri kita sendiri. Di akhir acara ini, Kang Dadang, saya dengar Kang Dadang juga punya keinginan untuk bikin taman bacaan ya? Ya, itu mimpi kami IBC, pengen membuat kampung bambu dan salah satunya ada galeri dan ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Ya. Nah, kebetulan kan Kick Andy ini juga suka bagi-bagi buku. Jadi kita dukung ya Kang Adang dengan cita-citanya untuk kalian juga. Jadi Kang Adang, saya bawa buku ini. Ya, ini simbolik, saya serahkan untuk Kang Adang. Ya. Kita belum tahu bangunannya ada atau tidak, tapi minimal bukunya ada dulu ya. Iya. Semua ini menjadi milik perpustakaan atau calon perpustakaannya Kang Adang. Ya.
Baik, ini serah terima secara simbolik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Sukses selalu. Nah, kebetulan pada kesempatan ini kita mengundang adik-adik kita dari Sunda Jaya Foundation. Mereka punya klub sepak bola. Jadi King Andy juga punya acara bagi-bagi bola. Ya, namanya Gerakan Sejuta Bola untuk Anak Indonesia. Hari ini kita minta teman-teman dari Sunda Jaya Foundation, ini adik-adiknya datang. Iya. Nah, sini nih, adik-adik yang ganteng-ganteng, sini. Baik, hari ini kita bawakan bola untuk adik-adik ya. Iya. Ini secara simbolik, sini Kang Budi ya. Ya, Pak. Kang Budi disaksikan Kang Adang dan teman-teman. Hari ini kita berbagi bola ya. Dengan adik-adik kita tercinta ini. Bolanya dari Gerakan Sejuta Bola diserahkan oleh Ketua King Andy Foundation, Bapak Ali Sadikin. Iya, atau Kang Ali Sadikin. Iya, Kang Ali. Ini di dalamnya ada berapa? Ada 20. Jadi hari ini diserahkan berapa banyak? 100 bola. 100 bola diserahkan untuk teman-teman dari Sunda Jaya Foundation ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jadi Kang Adang, hari ini saya berbagi buku untuk cita-cita Kang Adang untuk bisa punya perpustakaan. Ya, satu hari kita berdoa punya tempat berlatih atau studio yang lebih baik, lebih layak. Amin. Ya. Kemudian kita berdoa bisa juga membangun perpustakaan. Ya, cita-cita tulus, mulia, pasti Tuhan akan memberi jalan. Amin. Tapi sebenarnya belum selesai, karena hari ini saya membawa seorang teman yang juga ingin datang melihat langsung apa yang dilakukan oleh Kang Adang dan teman-teman. Dia minta untuk ikut, karena itu saya ajak. Namanya Mas Eko dari BRI. Mas Eko, terima kasih. Nah, ini Kang Dadang yang kita cerita, kejutannya banyak ini ya. Jadi apa yang ingin Mas Eko sampaikan atas nama teman-teman BRI? Ya, kami ingin memberikan bantuan kepada Kang Adang ya. Dalam hal ini sebagai sosok yang kreatif, ulet dan tidak gampang menyerah. Atas keuletannya kami akan memberikan bantuan CSR senilai 150 juta rupiah. Bantuan BRI Peduli 150 juta. Apa harapan Mas Eko dan teman-teman di BRI dengan dukungan dana sebesar ini? Ya, bantuan yang kami berikan ini bukan uang tunai, ya, tapi bantuan untuk perluasan workshop Kang Adang, kemudian bantuan alat-alat produksi dan untuk pendaftaran hak cipta. Makanya kami harapkan dengan adanya bantuan ini bisa semakin mengembangkan usaha Kang Adang ini, semakin banyak melibatkan masyarakat di sekitarnya. Itu. Amin. Iya. Nah, sekarang kita minta komentar dari Kang Adang mewakili teman-teman. Ya, ini mimpi Pak, ini mimpi. Saya sih awalnya target 2016 harus punya, gimana caranya harus punya. Jadi kita mau dengan usaha kita sendiri itu. Jadi pengen tahun 2016 kita punya kampung bambu. Di situ kita mau membuat pelatihan-pelatihan buat masyarakat. Termasuk kita kemarin kita jalankan ke pesantren-pesantren, kita mengajarkan pembuatan juga itu, dan dengan uang ini bisa segera terwujud. Umar Husin yang ada di Sampit, yang mampu menggerakkan masyarakat di sekitarnya, dan juga Kang Adang Muhyiddin di Cimahi yang mampu merubah bambu dari sesuatu yang kurang bernilai menjadi produk seni yang bernilai tinggi. Ini menginspirasi bagi kami ya. BRI berasa terpanggil bagaimana mengapresiasi kedua sosok ini, karena apa yang dilakukan oleh kedua sosok ini sejalan dengan visi CSR BRI. Oleh karenanya kami ingin membantu mereka agar mereka bisa meningkatkan usahanya dan mampu lebih banyak memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Di akhir acara ini saya akan menutup satu kegiatan yang bermanfaat tentu, mudah-mudahan
menginspirasi kita semua, ya, agar siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kisah tentang pejuang kehidupan di Sampit dan juga kisah tentang Kang Adang dan teman-teman yang hebat ini didukung oleh BRI Peduli. Mudah-mudahan virusnya menyebar kemana-mana dan membuat banyak orang tergerak hatinya, baik untuk membantu maupun untuk mengembangkan diri dan kegiatan mereka di daerah mereka masing-masing, ya. Baik, di akhir itu saya akan bagikan satu buku bagus yang juga sama atau sesuai dengan tema hari ini, yaitu kisah nyata keteguhan dalam ketidaksempurnaan. Ini kisah tentang seorang gadis yang tidak punya kaki sama sekali, namanya Kian Hong Yan. Tapi dia kemudian berkembang dan inspiratif. Bagi Anda yang menginginkan buku ini bisa mengakses melalui kickandy.com. Akhir kata, terima kasih Mas Eko, terima kasih Kang Dadang, terima kasih Kang Budi, ya teman-teman semua, dan sampai jumpa. Bidadari